Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1026. Tanah tua dari zaman Taecho adalah ruang yang masih mempertahankan hukum langit dan bumi dari era Taecho. Di masa itu, hukum-hukum alam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan zaman sekarang, karena pada zaman Taecho telah terjadi banyak sekali pertempuran dahsyat yang menyebabkan hukum-hukum langit dan bumi terkoyak. Inilah yang membuat hukum alam di zaman setelahnya menjadi kurang sempurna, sehingga proses kultivasi pun semakin sulit. Setelah era Taecho berakhir, muncullah era reinkarnasi. Kemudian, setelah mengalami bencana besar di era reinkarnasi, tibalah kita di era sekarang yang disebut era Kaisar Agung. Di era ini, jumlah kultivator tingkat tinggi sudah semakin langka. Di tanah tua dari era Taecho, segalanya mungkin ada, misalnya, gua tinggal peninggalan kultivator hebat zaman Taecho, bahkan makam para ahli besar dari zaman itu. Tentu saja, tempat ini juga menyimpan banyak bahaya mematikan. Sedikit saja ceroboh, nyawa bisa melayang. Memasuki hari ke-13 di wilayah rahasia Tianhuang, langkah Luo Xiu tiba-tiba terhenti. Ia melihat sebuah sungai besar yang mengalir deras melintang di depannya. Secara logika, ia hanya perlu terbang melintasi sungai tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Namun kesadarannya merasakan bahwa di atas sungai dan bahkan di udara sekitarnya terdapat banyak sekali formasi larangan yang tersembunyi. Formasi-formasi itu sudah sangat tua, namun masih menyimpan sisa kekuatan. Jika sembarangan masuk tanpa waspada, akibatnya bisa sangat fatal. Waktu memang tidak kenal ampun. Sejak era Taecho hingga sekarang, tidak ada yang bisa sepenuhnya bertahan dari erosi waktu. Formasi-formasi kuno itu memang sudah mengalami banyak kerusakan, dan selama bisa mengenali dan mengantisipasinya, maka tidak akan terlalu berbahaya. Bagi mereka yang tak paham formasi, bisa memilih untuk memutar jalan dan menghindari area udara di atas sungai tersebut. Tapi Luo Xiu cukup percaya diri dengan kemampuannya dalam seni formasi, jadi ia tidak berniat memutar. Ia melompat ke udara dan berniat menyeberang dari atas. Ia pikir formasi yang sudah rusak itu tidak mungkin bisa menghalangi dirinya. Tapi begitu benar-benar memasuki area tersebut, barulah ia sadar bahwa ia salah besar. Formasi-formasi di bagian luar memang sudah banyak yang rusak, tetapi di bagian tengah sungai, ternyata masih ada formasi yang sangat lengkap dan masih aktif. Pada saat itu, sudah terlambat untuk mundur. Sebuah kekuatan hisap besar muncul dari bawah sungai, air pun mulai berputar membentuk pusaran besar yang mencoba menelan segalanya. Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Ia terlalu percaya diri dengan keahliannya dalam seni formasi. Kali ini, bahkan dirinya yang selalu berhati-hati pun lengah dan terjebak. Kekuatan pusaran air di bawahnya sangat besar, Luo Xiu tidak sanggup melawan. Maka ia memilih untuk tidak menyia-nyiakan tenaga melawan arus. Ia segera memanggil tungku ungu pemurnian ilahi yang langsung memancarkan cahaya api suci untuk melindungi tubuhnya. Boom! Begitu Luo Xiu berhenti melawan, tubuhnya langsung tertarik dengan sangat cepat ke arah bawah, masuk ke pusat pusaran air. Air yang menghantam tungku pemurnian ilahi berwarna ungu terdengar seperti guntur yang bergemuruh. Luo Xiu segera sadar bahwa air di sungai ini bukanlah air biasa. Setiap hantaman membawa kekuatan besar yang bahkan menembus tungku pemurnian ilahi berwarna ungu dan menghantam tubuhnya. Tiba-tiba, air itu menghilang, dan yang ia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas. Barulah ia sadar, sungai di atas tadi hanyalah tipuan. Di bawah sungai itu ternyata tersembunyi ruang rahasia lain. Dung! Luo Xiu tidak tahu sudah jatuh sejauh apa. Tapi ketika tubuhnya menghantam tanah, bahkan dengan perlindungan tungku pemurnian ilahi berwarna ungu, ia tetap memuntahkan darah. Organ dalamnya terguncang hebat dan bergeser dari tempatnya. Padahal tubuh fisiknya adalah tubuh dewa tingkat 7 puncak. Jika yang mengalami hal ini adalah orang lain, mungkin tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping hanya karena jatuh. Sekelilingnya gelap gulita, namun kesadarannya tidak terhalang. Saat ia menyebarkan kesadaran, ekspresinya menjadi serius. Ia menemukan bahwa area tempat ia jatuh dipenuhi oleh tulang belulang kering. Ternyata banyak orang yang juga jatuh ke tempat ini dan kebanyakan dari mereka tewas di sini. Luo Xiu yakin sepenuhnya bahwa formasi larangan yang menyedotnya masuk ini setidaknya adalah formasi dewa tingkat 8 puncak, atau bahkan mungkin tingkat 9. Kalau ia ingin keluar dari sini, kemungkinannya sangat kecil. Namun ia tak panik. Meskipun kekuatannya sekarang belum cukup untuk menghancurkan formasi sekelas itu, ia masih bisa menganalisis jalan keluarnya dengan kemampuan deduksinya. Ia tetap berdiri di tempat dan tak gegabah bergerak. Tungku pemurnian ilahi berwarna ungu ia aktifkan sepenuhnya, memancarkan cahaya terang yang menerangi ruangan gelap itu.
Ruang ini tidak terlalu besar, kira-kira seluas 33 meter persegi. Tulang belulang berserakan di mana-mana. Luo Xiu mengamatinya dengan seksama dan menyimpulkan bahwa para korban ini tewas karena kehilangan seluruh energi kehidupan mereka. Formasi yang menyedot energi kehidupan. Gumam Luo Xiu, alisnya mengerut. Dengan kekuatan jiwanya yang telah menjadi roh suci, ia merasakan jejak-jejak pergerakan pola formasi di sekeliling. Sepertinya selama berada dalam formasi ini, energi kehidupan dalam tubuh akan terus-menerus tersedot keluar. Bahkan, jika ia tidak memiliki roh suci dari latihan teknik pemurnian jiwa untuk memadatkan jiwa suci, mungkin kekuatan roh dan jiwanya pun akan ikut tersedot. Formasi sekejam ini, raut wajah Luo Xiu menjadi gelap. Pembuat formasi seperti ini jelas bukan orang baik-baik. Hal ini membuatnya semakin waspada. Walaupun kekuatan hisap formasi ini sudah melemah seiring berjalannya waktu, dalam jangka pendek efeknya memang tak terasa. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, siapapun akan tersedot habis hingga tinggal tulang, dan menjadi salah satu dari kerangka-kerangka yang berserakan ini. Namun tak lama, Luo Xiu menyadari sebuah pertanyaan besar formasi ini telah menyerap begitu banyak energi kehidupan dan jiwa dari para petarung selama bertahun-tahun. Lalu, kemana perginya semua energi itu? Memikirkan hal ini, pupil mata Luo Xiu mengecil, dan dia segera mengaktifkan teknik Dewa Perubahan untuk menyimpulkan pengoperasian dan perubahan pola formasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu menemukan sebuah pola formasi tersembunyi di tempat itu. Ia pun mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa bendera formasi untuk mengunci pola tersebut. Begitu formasi itu stabil, sebuah retakan ruang muncul di hadapannya. Saat retakan itu muncul, gelombang kekuatan kehidupan dan esensi jiwa yang murni dan padat langsung menyapu tubuh Luo Xiu. Jadi, ini tempatnya. Mata Luo Xiu langsung bersinar. Ternyata kekuatan esensi kehidupan dan jiwa yang selama ini diserap oleh formasi telah disimpan oleh pola formasi tersembunyi ini. Jika dia bisa menyerap semuanya, Luo Xiu memperkirakan itu cukup untuk membuatnya menembus ke tahap akhir tingkat Dewa Iblis kelas 6. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung menerobos masuk. Di bawah pengaruh teknik Dewa Perubahan, kekuatan esensi yang padat itu membanjiri tubuhnya, dan tingkat kultivasinya yang selama ini tertahan, mulai naik dengan kecepatan tinggi. Trek, ketika penghalang dalam tubuhnya hancur, kultivasinya pun secara alami menembus ke tahap akhir Dewa Iblis kelas 6. Namun di saat bersamaan, Luo Xiu merasakan munculnya aura hukuman bencana guntur. Bahkan di dalam tanah tua Tecu, hukuman bencana guntur langit masih tetap ada. Teknik Dewa Perubahan yang ia jalani, bahkan di era Tecu pun dianggap menentang langit, tidak diterima oleh hukum alam. Geruung, kekuatan guntur itu langsung menembus batas-batas formasi dan menggelegar turun ke tempat itu. Sebagai seorang kultivator yang menentang langit, hukuman bencana guntur yang dihadapi jauh lebih dahsyat dibanding guntur biasa. Meskipun Luo Xiu hanya menembus ke tahap akhir Dewa Iblis kelas 6, kekuatan hukuman bencana guntur yang ia terima bisa membuat bahkan Dewa Iblis kelas 7 merasa ngeri. Tubuh tempur Luo Xiu yang luar biasa terus-menerus menerima luka dari sambaran guntur itu, tapi ia sama sekali tidak gentar. Dengan menggunakan teknik Dewa Perubahan yang ia kuasai, ia memanifestasikan hukum keabadian hidup, sehingga tubuhnya pulih kembali dengan kecepatan luar biasa setiap kali terluka. Dalam waktu bersamaan, tubuhnya juga menyerap energi guntur tersebut, seperti logam dewa yang sedang ditempa, mengalami transformasi dan penyempurnaan. Namun, tepat ketika hukuman langit itu hampir selesai, sebuah tangan besar berwarna hitam muncul entah dari mana, menyambar ke arahnya dari belakang. Meski sedang dalam keadaan menerima guntur, Luo Xiu tak pernah lengah terhadap sekeliling. Jadi saat tangan hitam itu muncul, ia langsung menyadarinya. Tangan besar itu tak hanya menyasar tubuhnya, tapi juga muncul dalam wilayah kesadarannya, langsung menyerbu menuju kedalaman lautan kesadaran dan mencoba meraih sumber jiwanya. Apa ini semacam teknik ilahi? Wajah Luo Xiu sedikit berubah. Ini pertama kalinya ia melihat teknik seaneh ini. Duar, tangan hitam itu berbenturan dengan tungku pemurnian ilahi berwarna ungu, dan gelombang energi dahsyat pun menyebar. Tangan tersebut menekan tungku pemurnian ilahi berwarna ungu, bahkan mampu menahan api ilahi tanpa rasa takut, mendorong tungku itu semakin mendekat ke arah Luo Xiu. Pada saat bersamaan, di kedalaman lautan kesadaran Luo Xiu, roh sucinya tiba-tiba membuka mata. Kekuatan roh suci itu berubah menjadi sebilah pedang ilahi berwarna emas, dan langsung menebas tangan hitam yang muncul di sana. Kau memiliki roh suci. Begitu tangan itu hancur di wilayah kesadaran, terdengar suara jeritan kaget. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin kau memiliki roh suci? Apakah kau murid dari Patriark Taiking? Luo Xiu tidak tertarik menjawab pertanyaan itu. Fakta bahwa bahkan tungku pemurnian ilahi berwarna ungu kesulitan menahan serangan tangan hitam itu membuatnya tak berani menurunkan kewaspadaan sedikitpun. Ia segera meraih pedang pembajak langit. Dengan satu tebasan, hanya tersisa satu garis cahaya pedang di antara langit dan bumi, menebas segalanya.
Buk, tangan hitam itu hancur, dan Luo Xiu segera menggunakan roh sucinya untuk menyapu ruang sekeliling, mencari sosok yang menyerangnya dari balik bayangan. Sekalipun kau keturunan patriark, kau tak seharusnya berlaku tidak sopan pada diriku. Suara dingin tiba-tiba menggema, dan tak lama kemudian, tangan besar berwarna hitam kembali muncul. Kali ini hanya satu jari yang teracung, tapi cukup untuk bertabrakan langsung dengan pedang pembajak langit. Kelang, di ruang yang gelap gulita itu, percikan cahaya memercik seperti kembang api. Kekuatan dahsyat mengalir dari tangan itu dan langsung membuat tubuh Luo Xiu terpental, bergetar hebat. Tubuh yang sangat kuat, mata Luo Xiu menyipit tajam. Tangan hitam yang muncul pertama kali hanyalah proyeksi kekuatan. Tapi yang sekarang itu benar-benar tangan asli. Meskipun Luo Xiu belum mampu mengeluarkan seluruh potensi pedang pembajak langit, namun lawannya bisa menahan pedang itu secara langsung. Artinya, tubuh lawan itu minimal adalah tubuh dewa tingkat 8 puncak. Tapi, yang membuat Luo Xiu semakin curiga, meski tangan hitam itu berhasil memukul mundur dirinya, lawan tersebut tidak mengejar dan juga tidak menunjukkan wujud aslinya. Bersambung,